Flexing culture. Belakangan ini kita sering banget nih dengernya namanya flexing culture ini. Flexing culture ini lagi-lagi hebohnya di dunia maya Indonesia, terutama saat ada kasus yang menggemparkan dunia maya Indonesia yang menyangkut salah satu selebgram paling heboh di tahun 2021 kemarin yang bernama Indra Kents, di mana ternyata flexing yang ia lakukan di sosial media ternyata semuanya merupakan kebohongan. Nah, hari ini menjadi seorang ingin membahas mengenai flexing culture dan bagaimana cara anak muda terhindar dari yang namanya flexing culture ini. Nah, jadi flexing culture ini sebenarnya itu udah ada dari zaman dahulu. Kenapa? Karena flexing culture ini merupakan hal yang sebenarnya wajar jika dilakukan dalam takaran yang wajar. Kenapa wajar? Karena pada dasarnya manusia dalam hati nuraninya ingin memperlihatkan prestasi yang dia dapatkan, baik itu seperti mobil yang mereka beli dengan usaha sendiri dan lain-lain. Hal ini tidak wajar apabila flexing culture ini dilakukan secara berlebihan. Contohnya seperti kasus Indra Kents yang memposting kekayaannya terlalu berlebihan di sosial media dan akhirnya semuanya terbongkar. Nah, flexing culture ini sangat-sangat berbahaya, terutama bagi anak muda nih. Kenapa? Karena flexing culture ini dapat meningkatkan sikap konsumtif dan hedonis. Kenapa? Karena flexing culture ini pada dasarnya membuat anak muda ingin memperlihatkan kekayaannya, memperlihatkan power yang mereka miliki, memperlihatkan statusnya bahwa mereka itu kaya, mereka itu mampu, sehingga mereka tidak berpikir panjang untuk membeli sesuatu seperti membeli barang-barang branded seperti Gucci, Louis Vuitton dan sebagainya, lalu membeli jam-jam mewah, mobil mewah dan sebagainya tanpa memikirkan jangka panjang bahwa yang mereka beli itu merupakan keinginan bukan kebutuhan. Nah, bahayanya juga mereka tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu dapat memberikan efek jangka panjang yang buruk. Nah, maka dari itu salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh anak muda itu adalah belajar financial education atau financial literacy, atau bahasa Indonesianya kecerdasan finansial. Mengapa? Karena kecerdasan finansial ini seperti yang kita lihat tidak diajarkan di sekolah-sekolah, dan ternyata financial education ini sangat berguna bagi kehidupan anak muda nanti saat mereka sudah dewasa. Dan financial education ini akan mempelajarkan atau mengajari anak muda untuk cara mengatur uang, lalu menabung, berinvestasi, lalu bagaimana memposting pos-pos keuangan mereka dengan bijak dan lain sebagainya. Dan financial education ini tentu akan menghindarkan para anak muda dari yang namanya konsumtif, lalu hedonis, dan akan terhindar dari flexing culture. Karena mindset yang dibentuk dari belajar finansial ini akan sangat-sangat baik. Kita akan menjadi lebih hemat, lebih bijak dalam expense kita sehari-hari dan lain-lain. Kita akan memahami apa itu kebutuhan dan keinginan kita. Dan sebagai anak muda, terutama diri saya sendiri, saya sangat bersyukur karena financial education ini membuka mata saya bahwa uang itu tidak mudah loh didapat, dan banyak sekali orang-orang kaya yang penghasilannya bisa 3 digit dalam sebulan habis begitu saja karena tidak memahami bagaimana cara menyimpan atau mengelola uang dengan baik. Maka dengan financial education ini orang-orang tersebut bisa yang namanya mengelola, karena tidak semua orang yang berpenghasilan besar akan lebih kaya dibandingkan orang yang berpenghasilan lebih kecil. Kenapa? Karena masalah dunia ini bukan masalah seberapa besar kita menghasilkan, tapi seberapa besar kita menyimpan. Dan itulah yang diajarkan oleh financial education. Dan bagi teman-teman anak muda di sini, kita harus belajar yang namanya financial education. Kenapa? Karena financial education itu merupakan key point dalam kehidupan kita. Karena kita akan berhubungan dengan uang. Semua manusia di dunia ini akan berhubungan dengan uang, terutama dengan anak muda yang nantinya akan terus masih mempunyai perjalanan yang begitu panjang. Nah, maka dari itu menjadi seorang yang ingin mengingatkan kepada anak-anak muda bahwa yuk kita belajar yang namanya financial education. Teman-teman bisa akses edukasi finansial ini dari berbagai sumber nih, secara gratis lagi. Bisa dari YouTube, Instagram, TikTok, internet dan sebagainya. Bahkan dari buku-buku juga bisa bagi teman-teman yang suka baca buku. Bisa banget teman-teman cari nih buku-buku financial education. Kenapa? Karena percaya deh teman-teman, financial education ini benar-benar berguna banget buat kehidupan teman-teman di masa yang akan datang. Sekian dari menjadi seseorang, semoga hari ini teman-teman bisa terbuka matanya dan ingin belajar yang namanya financial education. Bye-bye!